Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Kusaini dengan nomor NIM 2009824 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini mau bahas apa ya? Tapi bentar dulu deh, aku udah kayak guru gak sih? Oke, kali ini aku akan membahas tentang teori dan strategi pembelajaran serta apresiasi prestasi belajar peserta didik. Nah, teori sendiri merupakan seperangkat asas mengenai kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat sebuah konsep, ide, prinsip, dan prosedur yang nantinya dapat dianalisa dan diuji kebenaran faktanya. Dan teori pembelajaran merupakan sebuah upaya guna menjelaskan bagaimana manusia belajar dan mendapatkan ilmu, sehingga nantinya akan didapatkan suatu proses hubungan erat yang kompleks dari kegiatan belajar. Strategi dapat dikatakan sebagai sebuah taktik penggunaan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Strategi pembelajaran sendiri merupakan sebuah cara atau pola kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya dalam proses belajar mengajar. Lalu, strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemberian materi pembelajaran kepada siswa yang berbeda karakter maupun konteks yang berbeda. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dan guru atau tenaga pendidik dan berhubungan dengan sumber belajar pada suatu stimulus respon dilakukan melalui ulangan-ulangan. Lalu, ada beberapa teori. Yang pertama, teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan perilaku serta akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus sendiri merupakan segala hal yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang bisa ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon merupakan sebuah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Yang selanjutnya, yang kedua, ada teori kognitif, adalah teori yang pada umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognitif merupakan kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dan yang terakhir ada teori humanistik. Tujuan belajar dari humanistik ini adalah memanusiakan seorang manusia. Kegiatan belajar dapat dianggap berhasil jika si pelajar dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Murid yang di dalam proses belajar harus berusaha agar perlahan dia mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik. Tujuan utama pendidik dalam teori humanistik ini adalah membantu murid untuk mengembangkan diri sendiri dengan cara membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia dan membantu dalam mewujudkan semua potensi yang ada dalam diri murid tersebut. Tapi kalau reward itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Jadi, reward sendiri merupakan metode untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan atau meningkatkan prestasinya. Reward bisa menggabungkan perbuatan dan dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan perbuatan secara berulang-ulang. Nah, dari definisi di atas dapat dirangkum bahwa hadiah merupakan pemberian atau balasan sesuatu kepada seseorang sebagai penghargaan karena melakukan aktivitas sesuai dengan perbuatannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan balasan itu dapat menghasilkan kepuasan atau menambah kemungkinan seseorang untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.